Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Seluruh krama Bali yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya banggakan. Doa yang tulus dari saya, Astungkara, seluruh krama Bali senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada hari ini, izinkan saya menyampaikan Rastiti Bhakti yang telah saya laksanakan untuk memuliakan warisan agung leluhur Bali dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali. Sebagai Gubernur Bali, saya telah melakukan langkah sungguh-sungguh dalam melaksanakan visi Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia secara skala niskala. Kesungguhan upaya secara niskala dilakukan dengan ngeras titi bakti nunas ice di 101 pura kahyangan jagat yang ditempuh dalam 9 putaran. Putaran pertama pada Sabtu Sanisara Umanis Watu Gunung 30 Januari 2021 bertepatan dengan Hari Suci Saraswati Mabakti di 8 pura. Putaran kedua pada Rabu Bodekliwon Kulantir 24 Februari 2021 Mabakti di 9 pura. Putaran ketiga pada Minggu Redit Tepaing Gumrag 7 Maret 2021 Mabakti di 17 pura di kawasan suci Pura Agung Besaki. Putaran keempat pada Kamis Waraspati Pon Wariga 18 Maret 2021 Mabakti di 8 pura. Putaran kelima pada Sabtu Sanisara Wage Julung Wangi 3 April 2021 Mabakti di 8 pura. Putaran keenam pada Kamis Waraspati Paing Medangsia 6 Mei 2021 Mabakti di 12 pura. Putaran ketujuh pada Jumat Sukra Kliwon Pujut 14 Mei 2021 Mabakti di 12 pura. Putaran ke-8 pada Jumat Sukra Paing Pang 21 Mei 2021 Mabakti Matul Piuning dan Nunas Ice serentak di 12 pura. Dan putaran ke-9 pada Minggu Redite Manis Merakih 30 Mei 2021 Mabakti di 15 pura. Rastiti Bhakti dilaksanakan untuk memohon kehadapan Ida Betara. Pertama, memohon kepada Ista Dewata sebagai manifestasi Hyang Widiwasa yang berstana di 50 pura kahyangan jagat. Kedua, memohon kepada guru-guru suci sekaligus napak tilas linggih-linggih beliau di 12 pura dan kahyangan, karena beliau telah meletakkan dasar sekaligus menata kehidupan spiritual kerohanian jagat Bali sehingga Bali menjadi pulau yang tengah dan metaksu. Bali menjadi Padma Buana atau pusat peradaban dunia. Ketiga, memohon kepada Ida Dalem, raja-raja Bali terdahulu yang berstana di 12 pura serta napak tilas linggih-linggih beliau karena beliau telah memimpin Bali pada era masing-masing. Keempat, matur piuning dan Nunas Ice dalam rangka pelaksanaan program pelindungan kawasan suci Besaki dan pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali. Ngerastiti Bhakti bertujuan pertama, untuk matur suksema atas restu, inspirasi, dan tuntunan yang telah diberikan sehingga keseluruhan kebijakan prioritas dan strategis
berupa 40 peraturan yang terdiri dari 15 peraturan daerah dan 25 peraturan gubernur telah diselesaikan dengan sangat lancar dan cepat dalam waktu 2,5 tahun sejak dilantik sebagai Gubernur Bali 5 September 2018. Peraturan ini sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif dalam melaksanakan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Kedua, untuk lunas Ice hadapan Ide Betara agar beliau senantiasa merestui dan menuntun sehingga pelaksanaan keseluruhan kebijakan dan program prioritas sebagai implementasi visi Nangun Satkerti Loka Bali dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses sesuai rencana. Ketiga, memohon kerahayuan, keharmonisan, dan ketentraman alam, kerama, dan kebudayaan Bali. Keempat, secara khusus memohon agar program monumental sebagai penanda Bali era baru, yaitu pelindungan kawasan suci Besakih dan pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali mendapat restu dan tuntunan sehingga seluruh proses dan tahapan pembangunan berjalan dengan baik, nyaman, aman, damai, dan sukses. Merastiti Bakti adalah untuk memuliakan Ide Betara dan guru-guru suci, karena berkat beliau Bali memiliki tatanan kehidupan yang kita warisi, yaitu pertama, tatanan kehidupan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, meliputi penyucian jiwa atau Atmakerti, penyucian laut atau Segara Kerti, penyucian sumber-sumber air atau Danu Kerti, penyucian tumbuh-tumbuhan atau Wana Kerti, penyucian manusia atau Jana Kerti, dan penyucian alam semesta atau Jagat Kerti. Kedua, tatanan kemasyarakatan yang dilembagakan dalam wadah desa adat. Ketiga, tatanan upakara dan upacara Dresta Bali. Dan keempat, berupa tatanan pemerintahan khas Bali atas pasvecan Ide Betara Sesunan, guru-guru suci, serta ide dalam raja-raja Bali dalam meletakkan dasar penataan jagat Bali, sehingga Bali yang wilayahnya kecil memiliki kekayaan, keragaman, dan juga keunikan adat istiadat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal. Bali mempunyai sistem pertanian tradisional yang sangat istimewa bernama Subak. Bali dianugerahi keragaman hayati berupa flora dan fauna endemik Bali yang sangat unggul, seperti beras Bali, salak Bali, jeruk Bali, manggis Bali, kopi Bali, arak Bali, jalak Bali, dan sapi Bali. Bali mewarisi sistem pengobatan tradisional atau usada yang lengkap dengan sumber susastra berupa lontar yang memberi pengetahuan tentang tanaman Bali untuk obat dan pengusada. Bali juga menghasilkan karya cipta produk tradisional berbasis budaya seperti endek Bali, songket Bali, seni lukis Bali, ukiran Bali, serta kerajinan khas Bali. Atas anugerah beliau, menjadi kewajiban saya sebagai Gubernur Bali untuk senantiasa bakti serta menjunjung tinggi, linggih, dan warisan-warisan agung beliau. Pewarisan karya-karya monumental yang menjaga harmoni, kesejahteraan, dan kebahagiaan seluruh kerama Bali. Bahkan menjadi mahkota martabat Bali di kancah nasional dan global. Bali menjadi pulau yang dikagumi dunia, sehingga menjadi destinasi pariwisata internasional yang terbaik. Warisan-warisan luhur tersebutlah yang menjadi inspirasi, spirit, dan filosofi bagi saya dalam merumuskan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Dalam dimensi 3 waktu atau Trisemaya, saya meyakini bahwa
Bali saat ini merupakan keberlanjutan alamiah tatanan kehidupan Bali yang dibangun leluhur Bali dan guru-guru suci pada masa lalu atau atite. Segala warisan suci tersebut dilanjutkan sebagai tatanan kehidupan serta pembangunan masa kini atau wartamana dan menjadi pedoman arah kebijakan serta pembangunan masa datang atau anegata secara kontekstual sesuai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Inilah yang konsisten saya laksanakan dalam memimpin Bali guna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya agar Bali bangkit kembali menjadi pulau dengan spiritualitas yang kuat, tenget dan metaksu dalam menghadapi perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global. Warisan karya-karya luhur dan monumental Bali ini telah memiliki filosofi dan konsep pembangunan berbasis nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan alam, kerama, dan kebudayaan Bali untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara skala niskala. Konsep pembangunan yang diwariskan oleh ide Betara Susunan, guru-guru suci, dan ide dalam Raja Bali sebagai leluhur Bali sesungguhnya merupakan konsep original atau genuine pembangunan Bali yang diperlukan untuk membangun kehidupan masyarakat sepanjang zaman. Konsep pembangunan original ini bisa menjadi role model pembangunan nasional, bahkan bisa menjadi konsep pembangunan kehidupan masyarakat dunia. Konsep pembangunan yang diwariskan oleh leluhur inilah yang menjadi penanda Bali sebagai Padma Buana atau pusat peradaban dunia. Seperti konsep pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan telah menjadi arus utama dalam pembangunan masyarakat dunia saat ini. Dengan demikian, sesungguhnya untuk membangun masyarakat Bali tidak perlu mencari dan meniru-niru model pembangunan dari luar. Dalam hal ini, konsep pembangunan berdasarkan nilai-nilai filosofi Satkirti justru bisa menjadi arus utama yang baru atau new mainstream, pembangunan yang harmonis dengan alam semesta sebagai pendekatan dalam merumuskan model pembangunan dan tatanan kehidupan masyarakat nasional dan global. Dalam konteks ini, kemunculan pandemi COVID-19 merupakan siklus alam yang saya yakini pada saatnya akan mentilar atau berakhir. Oleh karena itu, munculnya pandemi COVID-19 sepatutnya dimaknai sebagai momentum untuk melakukan mulat sariza secara sungguh-sungguh dengan sedalam-dalamnya, meningkatkan kesabaran dan kesadaran bersama dengan tidak memunculkan sikap dan perilaku emosional, rasa curiga, saling tuduh, saling menyalahkan yang dapat memperkeruh suasana dan menjadi kontraproduktif. Pandemi COVID-19 justru memberi ruang baru dengan spirit baru, pengalaman baru, pengetahuan baru, wawasan baru, dan peluang baru yang sepenuhnya saya yakini bahwa ide Betara leluhur Bali akan memberi anugerah terbaik berupa lompatan kemajuan tatanan kehidupan baru yang diiringi dengan nilai-nilai baru memasuki Bali era baru. Astungkara, ide Betara Susunan, guru-guru suci, dan ide dalam Raja-Raja Bali, leluhur Bali senantiasa swece melindungi, menuntun, dan melimpahkan waranugrahanya kepada kita sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Matur suksema. Om Santi 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 Om.